Ciao, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Hari ini kita akan bahas buku lanjutan yang kemarin kita baru bahas sampai bab 7. Hari ini kita akan bahas dari bab 8 sampai bab 14. Kita bakal habisin buku Berpikir dan Berjiwa Besar karya David Schwartz. Oke, langsung aja teman-teman kita ke bab yang ke-6. Nah, kalau bab 6 di buku ini judulnya itu adalah kita jadikan sikap kita itu adalah sekutu kita. Nah, kenapa kita harus jadikan sikap kita itu adalah sekutu kita? Pertama, kita harus tahu dulu kalau uh, sikap kita itu adalah cerminan dari pikiran kita. Dan uh, jika sikap kita adalah cerminan dari pikiran kita, maka kita harus gimana bisa secara sadar mengatur pikiran kita sehingga bisa menghasilkan pikiran kita mengatur pikiran kita ke sesuatu yang memberdayakan, sehingga pikiran kita itu menghasilkan sikap yang memberdayakan juga tentunya. Plus kita juga perlu tahu kalau sikap kita itu sebenarnya nggak hanya bisa dilihat tapi juga bisa didengar. Jadi otomatis dengan sikap kita itu menentukan gimana orang bertindak kepada kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita katakan, atau bagaimana kita berattitude melakukan ini dan itu, semua itu dilihat dan didengar sama orang. Dan kenapa itu penting sekali? Karena itu menentukan bagaimana orang bereaksi kepada kita. Kalau bereaksi kepada kita, misalnya kalau misalnya kalau tindakan kita attitude kita baik, maka orang bereaksi kepada kita juga sesuatu yang positif. Begitu pula sebaliknya, kalau attitude kita jelek, pasti orang pun akan menghindar dari kita. Kesempatan untuk kerjasama ini dan itu sebenarnya bakal hilang juga. Oke. Di sini gimana kita bisa jadikan sikap Anda di sini gimana kita belajar untuk menjadikan sikap kita itu sekutu kita. Nah, ada 3 sikap yang perlu kita jadikan sekutu. Ini sikap utama nih. Yang pertama adalah sikap aktif. Yang kedua adalah sikap saya penting. Dan yang ketiga adalah kita mengutamakan yang namanya pelayanan. Oke. Sifat aktif sendiri itu adalah gimana kita menjadi aktif, menjadi antusias dalam apapun itu yang kita lakukan, entah di kelas atau entah dalam bekerja, membangun hubungan, persahabatan, atau apapun itu dalam kehidupan kita patut untuk menjadi aktif. Dan satu hal yang baik untuk kita adalah bahwa sebenarnya menjadi antusias itu kita bisa pelajari, itu bisa ditumbuhkan. Pertama, kita boleh gimana bisa numbuhin bisa buat diri kita lebih aktif, lebih antusias, itu kita coba gali lebih dalam. Kemudian kita lakukan dengan penuh semangat dan kita sebarkan berita baik. Ada 3 ya. Pertama, gali lebih dalam. Nah, kalau biasanya kita nggak tertarik, nggak antusias, nggak suka lah ya sama sesuatu, karena kemungkinan besar kita nggak tahu dia seperti apa. Jadi kayak misalnya kita dikasih sama orang tua disuruh pindah ke kota ini karena ikut orang tua kerja ya, pasti awalnya kita mungkin nggak suka. Nah, gimana kita numbuhin kita antusias sama kota itu? Mungkin kita bisa cari, di sini ada apa sih tempat lokasi yang menyenangkan, komunitasnya ini dan itu. Kemudian dia juga kasih tahu kalau kita harus itu tadi ya, kita harus punya sikap saya ini penting. Nah, kenapa kenapa penting sekali kita untuk memiliki sikap saya ini penting? Yang pertama adalah saat kita memiliki sikap saya ini penting, which is otomatis kita juga harus menganggap orang lain itu penting. Dan saat kita menganggap orang lain penting itu implikasinya adalah gimana orang lain itu bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk kita. Itu yang implikasi yang pertama. Terus yang kedua juga bahwa saat kita membuat orang merasa penting, sebenarnya kita sendiri ngebuat diri kita juga merasa penting. Jadi contohnya misalnya kalau kita ngebuat orang itu merasa penting, maka
uh, 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 orang itu bakal mau ngelakuin sesuatu yang lebih untuk kita. Misalnya ini kerap kali kebanyakan terjadi di dunia kerjaan. Misalnya si bos nganggap anak buahnya atau bawahannya itu um, apa orang yang penting, dalam artian memberikan pujian, memberikan apresiasi, hal-hal seperti itu. Maka si anggota ini, si staff ini akan merasa bahwa oh ternyata saya dihargai, saya penting di mata bos saya. Dengan sendirinya si staff itu akan melakukan dengan senang hati untuk bekerja lebih giat, untuk memberikan kontribusi lebih kepada perusahaan itu. Kemudian bahwa kita tadi juga diminta untuk gimana tadi kita juga bilang saya juga bilang kalau saat kita membuat orang merasa penting, kita pun akan ikut menjadi penting. Jadi kayak sesuatu yang sangat apa ya, sangat timbal balik gitu sih. Karena saat kita menghargai orang, kita menganggap orang penting, first thing is that kita tadi kayak dapat kayak orang juga lebih semangat ngelakuin sesuatu buat kita, ya kan. Dan juga kita lebih kita lebih aku lebih merasanya ada kayak suatu perasaan yang kita nggak bisa ngegambarin, bahwa we just feel complete gitu loh dengan membawa orang lain. Itu juga penting. Oke, berikutnya dari jadikan sikap Anda sekutu Anda, yang penting adalah kita juga harus punya sikap selain yang tadi sikap aktif. Yang kedua adalah sikap Anda penting, dan yang ketiga adalah sikap dimana kita mau mengutamakan yang namanya pelayanan. Nah, semua orang sukses pasti mereka punya 3 ini, dan salah satunya adalah bagaimana mereka mengutamakan pelayanan. Jadi sama si David Schwartz ini, di buku ini dia bilang kalau pelayanan itu adalah benih dari uang. Nah, jadi kalau kita mau punya menghasilkan uang yang banyak, kita mau menghasilkan laba yang banyak, kita otomatis harus nanam benihnya, which is benihnya itu adalah pelayanan. Jadi contoh simpelnya aja kayak begitu banyak company atau orang yang menawarkan penawaran pelayanan, apakah jasa atau dan lain sebagainya. Dan ending resultnya pasti mereka akan mendapatkan laba. Dan laba besar atau kecilnya itu tergantung seberapa mereka sekreatif apa mereka melakukan pelayanan itu. Dalam artian seberapa pelayanan itu menjadi prioritas dalam dalam service, dalam pelayanan yang mereka berikan. Jadi kayak apakah cuma sebatas berorientasi pada duit, biar dapat duit, biar company saya profit, atau emang benar-benar service oriented gitu sih. Oke. Jadi kurang lebih itu yang bisa kita pelajari untuk dari bab 8 yang jadikan sikap Anda sekutu Anda. Intinya adalah kita mau punya sikap yang memberdayakan, yang kita jadikan sekutu kita, sehingga outcome kita pun menjadi membuahkan hasil-hasil yang memberdayakan. Oke. Kemudian kita pindah lagi di buku ini masih ya teman-teman, di babnya yang ke-9. Bab 9 ini bab 9 dia berbicara tentang berpikir benar tentang orang lain. Ini sebenarnya salah satu bab paling ini salah satu bab paling favorit dan paling buat aku mengena banget buat aku, dalam artian bahwa aku merasa aku sebelumnya adalah pribadi yang cukup negatif dan melihat orang juga kayak dengan penuh kenegatifan terhadap orang lain, berpikirnya yang enggak orang ngomongin inilah, orang itulah. Yang benar-benar pas baca bab ini, wah gila sih, ternyata benar-benar harus punya cara gimana kita bisa berpikir benar. Dan I have been dreaming to be a successful person, dan itu salah satu kunci yang sebenarnya aku harus buat, and I'm very thankful for being able to read this book.
And nah, berpikir benar tentang orang lain, di sini dia kasih tahu sukses, ya keberhasilan itu bergantung kepada dukungan orang lain. Nah, dukungan orang lain ini bergantung kepada gimana kita berpikir tentang orang lain tersebut. Ya kalau kita mikir yang nggak tentang mereka, kita nggak suka mereka atau apapun itulah yang negatif, logikanya mau nggak orang ngedukung kita, mau nggak orang support kita, pastinya kan enggak. Kemudian jadi ya intinya adalah gimana kita bisa, tadi balik lagi kalau dia bilang sukses itu bergantung kepada dukungan orang, gimana kita hidup hari ini seterusnya itu kita melakukan sesuatu yang membuat orang tuh suka sama kita. Jadi orang mau dukung kita, bukannya sesuatu yang sebaliknya. Nah, jadi gimana kita bisa ngembangin cara orang bisa suka sama kita, dan juga ya gimana orang bisa suka sama kita sehingga kita bisa mendapat dukungan dari mereka, yang kita bisa lakukan dengan mengembangkan jaringan pertemanan kita, kenal orang sana sini dengan yang namanya inisiatif, dalam artian bahwa pada saat kita bertemu orang atau even yang nggak sengaja entah pas-pasan di lift atau apapun itu, ya kita berinisiatif untuk kenal, kita berinisiatif menjadi pertama yang mau bicara, dan ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terus kita juga harus belajar bahwa ya semua orang tuh nggak ada yang sempurna, nobody is perfect gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau kita terlalu taruh ekspektasi yang terlalu tinggi sama seseorang, terus misalnya kayak ternyata dia ngecewain kita, ya udah, nobody is perfect. Jadi dengan menerima bahwa kenyataan gak ada yang manusia yang sempurna, kita bisa kita bisa set pemikiran kita yang lebih positif tentang orang itu. Bukannya kita bilang wah dia udah nggak peduli, wah dia parah gini dan gitu, tapi ya kita tahu ya dia juga manusia sama seperti kita. Jadi gimana kita mau nge-set pemikiran kita itu yang positif terhadap orang tersebut. Nah, di sini di bab ini juga dia kasih tahu bahwa sebenarnya pikiran kita itu adalah stasiun pemancar. Ada dua yang dipancarin, ada dua saluran. Yang pertama saluran positif dan yang kedua adalah saluran negatif. Kurang lebih ya teman-teman, yang kita mau pilih di sini adalah saluran positif. Jadi setiap kali kita jumpa sama orang, kita mau arahin pikiran kita fokus ke saluran positif. Dengan demikian kita bisa berpikir benar tentang orang lain. Karena di buku ini juga dia kasih tahu bahwa pikiran membiarkan pikiran. Jadi misalnya aku ketemu teman aku, terus aku udah mikir negatif soal dia, ya selanjutnya pasti yang akan keluar yang akan terjadi adalah pengalaman-pengalaman yang negatif ya, yang akan terjadi antara aku dan dia, seperti itu. Dan sebaliknya juga, kalau aku udah mikir positif, pasti vibes-nya dan pengalaman-pengalamannya pasti akan lebih positif, seperti itu teman-teman. Oke, terus kita juga diminta untuk gimana berpikir benar tentang orang lain. Di sini adalah melakukan atau ya mempraktikkan kebaikan hati. Karena ya itu baik buat saya, kebaikan hati itu baik buat saya, diri saya, dan juga baik buat orang lain. Dalam artiannya kayak tadi balik lagi, kita nggak boleh terlalu menghakimi orang, atau kita nggak boleh terlalu menuntut orang harus begini begitu. Just be kind and be nice. Karena siapa yang mau sama orang yang nggak yang negatif terus gitu loh. Terus berikutnya juga gimana kita bisa berpikir benar tentang orang lain dengan cara kita nggak nyalain orang lain atas kemunduran kita. Atau misalnya kayak kita di
kita ada ngalamin kerugian nih dalam usaha kita nggak bilang oh itu gara-gara si A, itu gara-gara si B, kemarin dia yang kasih tahu aku buat gini, kemarin dia kasih tahu aku buat gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita lebih kita sebenarnya harusnya ya itu tanggung jawab kita ya, dan perlu kita ketahui juga bahwa kekalahan itu hanya sebatas pikiran kita aja. Jadi kalau di Anthony Robbins dia sering bilang bahwa nggak ada yang namanya kegagalan, kemunduran, semuanya adalah hasil. Nah, hasil yang mungkin hasil dalam artian di sini adalah hasil yang belum kita inginkan, dan yang kita harus perlu belajar dari hasil yang belum diinginkan itu, kemudian nggak ngulang lagi kalau misalnya itu terjadi di masa lalu, dan ya udah kita harus move on gitu teman-teman. Ya, berikutnya ke bab 10. Bab 10 dia kasih tahu untuk dapatkan kebiasaan bertindak. Ya, bab 10 dapatkan kebiasaan bertindak. Dari judulnya udah ketahuan banget. Jadi awalnya dia mulai dengan kasih tahu kita ide itu mau sehebat apapun, mau sebagus apapun, kalau dibiarin mati nggak dilakuin sama aja. Tapi kalau idenya sederhana, tapi kalau kita lakuin, ide itu akan berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu akan menghasilkan, which is the whole point of what we are doing today. Oke, terus dia juga menyarankan kita untuk menjadi seorang aktivasionis. Aktivasionis adalah seorang pelaksana, seorang yang take action instead of kita pasifasionis, hanya berencana mikir ini dan itu, but we are actually never doing that anyway. Terus juga dia kasih tahu kita nggak nunggu sesuatu. Kalau mau mulai sesuatu ya udah nggak usah nunggu sampai semua sempurna, karena kebanyakan orang, and saya pun juga kadang masih di posisi itu, bahwa saya mikir oh harus tunggu ini sempurna, ini beres dulu baru mulai, tapi ya nggak akan pernah ada yang namanya sempurna kan, balik lagi, jadi ya nggak akan pernah juga dilakuin. So nggak harus nunggu semua sampai sempurna ya, mulai bertindak sekarang. Karena kenapa mulai bertindak sekarang? Karena dia kasih tahu juga keputusan bertindak membuka kesempatan untuk tindakan-tindakan pendukung lainnya. Jadi kayak misalnya di buku ini dia jelasin ada satu keluarga, si suami akhirnya mutusin bahwa mau beli rumah, dan dia benar-benar pergi ke si I'm not sure kayak orang yang minjamin duit gitu buat bayar DP rumah itu, kayak gitu, kurang lebih kayak gitulah. Mereka dia pergi coba nego, and at the end ya terjadi. Dan setelah itu walaupun mereka sebelumnya penghasilan mereka nggak begitu oke, tapi si suami ini akhirnya dia nemu cara lagi, jadi kayak bertindak lagi, nemu cara untuk gimana memperbanyak penghasilan dia, seperti itu teman-teman. Oke. Terus di sini juga dia kasih tahu bahwa ya balik lagi kayak aku udah bahas kemarin juga, bahwa ya gimana kita ngerasain rasa, kita bisa ngelawan rasa takut untuk bertindak itu ya dengan ya just take action. Oke, terus juga kita diminta untuk hidupkan mesin mental mekanis kita. Nah, gimana kita bisa ngidupin mesin mental mekanis kita agar kita bisa bertindak? Ya, jawabannya adalah kita paksa diri kita loh. Jadi kita paksa diri kita tanpa kita harus nunggu ada dorongan dari dalam atau inspirasi dari dalam dulu baru kita mau bertindak. Walter Lasher sering bilang kalau ya sukses itu harus dipaksa, nggak bisa santai-santai gitu-gitu aja. Kalau santai-santai ya pasti semua orang udah bakal sukses kayak gitu. Satu hal juga yang perlu diingat bahwa tindakan mendahului tindakan. Jadi kalau misalnya kita mau jadi penulis nih, kita mikirnya ya aduh kapan punya dorongan buat nulis dulu nih, inspirasi buat nulis dulu baru menulis. Ya at the end kita nggak bakal nulis gitu loh. Tapi ya kita mau ambil waktu, ini jam 1 saya duduk sini, pokoknya udah ada pena, udah ada laptop ya sekarang typing ya. Aku mulai menulis, jadi kayak mulai menulis 1 menit kita mulai, dan itu kayak bakal ngalir gitu sih. Oke. Didapatkan kebiasaan bertindak ini juga dia minta kita untuk
mengembangkan dua hal. Yang pertama adalah kita mau menjadi seorang pengambil inisiatif, dalam artian kita mengambil tanggung jawab. Kita lihat apa yang belum selesai atau apa yang bisa kita lakuin, ya udah kita lakuin, nggak usah harus tunggu orang lain nyuruh, atau nggak usah harus nunggu orang lain lakukan itu sementara kita sendiri punya kapasitas untuk ngelakuin itu ya. In certain cases konteks juga sih teman-teman. Terus dia bilang mengambil kita juga untuk belajar untuk menjadi sukarelawan. Jadi ya mungkin banyak yang bakal nyinyir atau apapun itulah ya, tapi ya kita belajar aja untuk melakukan sesuatu tanpa harus ada imbalan ini itu dan sebagainya teman-teman. Oke, sekarang kita udah di bab 11, kita masuk bab 11, bab 11, bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Di sini dia buka dengan kasih tahu kepada kita bahwa perbedaan utama dari orang gagal sama orang sukses adalah gimana mereka berespon terhadap kegagalan. Oke? Jadi itu penting sekali buat kita, gimana kita bereaksi terhadap kegagalan. Apakah kita jatuh, kita patah, kita hancur, kita nangis darah dan sebagainya, atau ya itu udah terjadi, belajar, move on dong. Nah itu semua balik lagi kepada kita sih. Dia juga kasih tahu bahwa kita nggak nyalain orang lain, kita balik lagi ya, kita nggak nyalain orang lain, kita nggak nyalain nasib, karena sebenarnya adalah hukum sebab akibat. Kalau kita hari ini bisa terjadi seperti ini ya pasti ada penyebabnya kan. Kalau hari ini kita kayak dipecat atau bangkrut atau mengalami kerugian, pasti semua ada penyebabnya. Terlepas dari penyebabnya apa dan apa itu ya pasti tetap ada sebab akibat. Dan kita nggak boleh nyalain orang lain, kita nggak boleh nyalain nasib, karena ya semua pilihan sebelum semua itu terjadi ada di tangan kita. Oke. Kemudian dia juga kasih tahu bahwa gimana kita mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kita juga harus berani untuk mengkritisi diri kita sendiri. Mengkritisi dalam artian sesuatu yang bersifat konstruktif, mengkritisi sesuatu yang bersifat membangun. Seperti, oh kemarin kamu ngelakuin kesalahannya seperti ini, sebenarnya ada alternatif lain loh yang bisa kamu lakuin. Kalau gitu ke depan kalau ada kejadian kayak gini, aku nggak ngelakuin ini lagi lah, aku ngambil alternatif yang lain. Jadi kayak ya udah kita kritisi diri kita cari tahu apa yang salah dan gimana memperbaiki itu. Seperti itu sih supaya nggak keulang lagi di masa yang akan datang. Nah, terus juga dia kasih tahu di sini kalau sukses itu adalah kombinasi dari ketekunan sama yang namanya experimenting. Jadi dia kasih tahu bahwa ternyata ketekunan aja itu nggak cukup. Kita lihat banyak pekerja, banyak pengusaha ataupun pekerja kantoran yang sangat tekun melakukan satu hal, tapi ternyata ya mereka kehidupannya nggak berkembang amat karena mereka nggak ngelakuin yang namanya experimenting, nggak nyoba gitu loh. Jadi kayak mereka stuck dengan satu approach aja. Jadi sebenarnya kita harus tekun dan juga punya banyak coba beberapa approach. Jadi kalau ini gagal ya udah coba yang ini gagal kita coba yang ini. Kita nggak mungkin tekun sama satu approach yang walaupun yang menghasilkan sesuatu yang kurang sesuai dengan apa yang kita inginin. Kita nggak bisa stuck di situ dan bertekun di satu hal itu, tapi kita harus coba-coba banyak hal. Kemudian juga di bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dia juga kasih tahu ke kita bahwa sebenarnya manusia kita ngelihat apa yang mau kita lihat. Jadi ya sebenarnya kegagalan itu hanyalah sebatas pikiran kita anyway. Dan dia minta kita untuk ngelihat good in everything. Jadi ya kita fokus ke sisi positifnya. Kalau hari ini saya mengalami kerugian, kalau hari ini saya dipecat, kalau hari ini saya mendapat bencana dalam perusahaan saya, kita harus lihat sisi positifnya apa yang bisa saya kembangin di sini. Seperti itu sih. Kayak misalnya
saya pergi ke restoran, terus saya pesan satu menu, di situ tulisnya harganya 20.000, ternyata yang datang ditagih 40.000. Terus si pelayan bilang, oh karena emang belum diupdate, maaf gini gini gini. Tapi seharusnya saya bersikapnya adalah, ketimbang saya merasa udah rugi 20.000, ya udah terjadi, ya udah. Ya saya lihat positifnya aja. Pertama ya saya udah membantu lebih si restoran itu mungkin ya. Terus yang kedua adalah gimana saya masih bisa bersyukur lah, masih punya uang 40.000, dan ya saya masih punya duit lah, karena untuk bayar makan saya, karena ya kebanyakan orang bahkan sama sekali nggak punya duit untuk bayar makannya. Is that true? Terus dia juga kasih tahu bahwa ya intinya kita harus meyakini bahwa sesuatu itu pasti ada jalan. There is a way out from problems. Ya, kita belajar untuk fokus 90% kepada solusi dan 1% aja ke problemnya. Oke, bab 12 di sini dia bilang gunakan tujuan untuk membantu Anda. Jadi di sini dia minta kita untuk buat tujuan hidup kita yang jelas itu seperti apa, karena dia juga kasih tahu kalau sebenarnya semua yang pernah diciptakan manusia, apakah itu besar, kecil, dan sangat hebat pun, itu semua awalnya dari nggak ada dulu, adanya di pikiran dulu, kemudian divisualisasiin, kemudian baru itu menjadi tujuan untuk dikejar dan dibuat dalam sebuah realitas seperti yang kita lihat sekarang. Nah, dia minta kita untuk uraikan tujuan hidup kita minimal 10 tahun ke depan dengan jelas, apa yang kita mau, kapan, di mana, gimana kita dapetinnya, per tahun, per bulan, seperti itu kurang lebih ya. Terus kita mau jadikan tujuan kita itu sebagai pedoman otomatis. Jadi tujuan itu kita masukkan, visualisasikan, dia jadi masuk ke dalam alam bawah sadar kita, dalam artian pada saat kita buat ini atau buat itu, mau mutusin ini atau mau mutusin ini atau itu, dia kayak jadi yang pandu kita gitu loh, buat mutusin, buat ngambil keputusan. Jadi tujuan kita itu yang membuat kita tetap on the track, kurang lebih seperti itu. Kemudian dia juga bilang kita harus punya hati dan jiwa yang benar untuk mengarahkan ke sukses yang besar. Dalam artian ya, kalau aku emang senang banget untuk kerja di bidang kesehatan, ya aku jangan jadi artis dong kayak gitu. Walaupun jadi artis mungkin dapat duitnya cepat dan banyak ya. Jadi kayak biar nggak ada pertentangan dalam diri kita juga seperti itu, kita harus hati dan jiwa kita harus benar untuk mencapai sukses yang besar. Terus juga dia kasih tahu, ini yang aku senang, sukses itu adalah penerapan prinsip kilometer berikutnya. Kalau di Atomic Habit dia bilang prinsip 2 menit, step by step. Jadi sukses tuh nggak ada yang instan, sukses itu nggak yang langsung besar kayak gitu. Presiden atau tokoh-tokoh besar di dunia, pahlawan siapapun itu lahirnya nggak langsung kayak gitu. Tapi ya semua dipelajari, dan dilakukan repetisi yang berulang kali sehingga mereka boleh sampai ke tahap itu. Jadi ya kita pun dalam memiliki goal pun, kayak tujuan misalnya mau membaca 8 jam sehari, ya kita harus lihat itu step by step. Jadi kayak nggak ngelihat langsung 8 jam karena itu berat kalau misalnya harus baca sekaligus 8 jam. Tapi ya kita belajar untuk nge-break dia, entah mau dibaca per berapa jam, pagi, siang, sore, malam, atau terserah kita lah. Atau yang bahkan sampai lebih, di sini dia bilang bahwa
kita baca aja dengan prinsip kilometer berikutnya. Kita pakai prinsip halaman berikutnya atau paragraf berikutnya. Jadi kita baca cuman paragraf ini, terus paragraf berikutnya ya nggak kerasa sejam, 2 jam, 3 jam berlalu gitu aja. Oke. Terus dia minta kita untuk investasi kepada diri kita, dalam artian berinvestasi dalam hal pendidikan. Pendidikan adalah apapun itu yang memperbesar kemampuan berpikir kita. Jadi nggak melulu harus sekolah formal ya. Orang pun yang ngelakuin bisnis ya mereka mendapat pendidikan, karena bisnis itu adalah pendidikan mereka. Bisnis itulah yang ngembangin kapasitas berpikir mereka. Kemudian kita diminta untuk berinvestasi pada pencetus gagasan, itu kayak buku, newsletter, majalah dan sebagainya yang berhubungan dengan apa yang kita mau gitu. Oke, kemudian di bab berikutnya, bab 13, bagaimana berpikir seperti pemimpin. Jadi ada beberapa kaidah yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah kita harus bertukar pikiran dengan orang yang ingin kita pengaruh. Misalnya kayak kita mau misalnya kalau kita mau jualan baju ya, ya kita harus coba dulu bicara sama orang yang bakal target kita mau ngejualnya itu ke siapa, baju kayak mana yang mereka suka, kira-kira seperti itu. Mungkin dia akan survei kecil-kecilan seperti itu. Dengan begitu kita tahu sih sebenarnya demands dari si customer ini apa. Dengan gitu kita bisa nyocokin produk kita juga. Jadi ya kita bisa tahu gimana kita bisa menjual secara efektif kepada mereka. Kemudian dia bilang berpikir, kaidah yang kedua juga kita harus berpikir apa cara manusiawi untuk menangani sesuatu. Ya ada masalah, gimana sih cara manusiawinya? Apakah kita menggunakan kekuatan kita, karena kita pemimpin ya udah saya bilang apa ya kamu harus ikut seperti itu. Atau kita kayak kaku gitu, pokoknya aturannya udah kayak gitu, nggak mau tahu lagi, nggak ada yang mau namanya negosiasi, nggak ada toleransi ini dan itu. Tapi kita harus mikirin ya gimana cara yang manusiawi, win-win solution buat dua pihak itu sih menurut aku. Terus dia juga kasih tahu bahwa kita harus berpikir untuk maju, percaya untuk maju dan dobrak kemajuan itu. Kita diminta untuk menjadi orang yang progresif. Gimana kita bisa terus memikirkan bagaimana cara yang lebih baik untuk melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Jadi di upgrade gitu. Kita diminta untuk set the bar high, naikin standar kita, apa yang mau kita capai. Dan ya dia bilang dobrak kemajuan berarti ya sukses harus dipaksa, nggak bisa santai-santai. Ya kayak emas emas dibakar di suhu yang sangat panas berkali-kali dan sehingga dia baru bisa ngasilin emas. Dia nggak datang langsung udah jadi emas yang itu, tapi it's been going to such a long and difficult processes. Oke. Terus dia juga bilang untuk kita take time, kita ambil waktu untuk berunding sama diri sendiri, dalam artian kita ambil waktu buat entah itu buat meditasi atau untuk lebih berpikir dengan diri kita sendiri. Dalam artian dengan bisa berpikir dengan diri kita sendiri, kita bisa berpikir dengan lebih jernih. Kita bisa melihat suatu masalah tanpa ada pengaruh dari ini dan itu, bisa lebih clear gitulah, ada clarity-nya di situ. Kemudian bab 14, bab yang terakhir teman-teman, bagaimana menggunakan mujizat berpikir besar dalam situasi kehidupan yang paling kritis sekalipun. Gimana? Jawabannya cuma satu, as closing, apapun yang terjadi saat kita dijatuhin, kita merasa kalah, kita merasa
diri kita rendah, kita merasa kita makin melambat atau kita nggak buat progres apa-apa, dia bilang think big and think big. Berpikir besar, terus berpikir besar dalam apapun yang kita lakukan. Okay, I think that's all for today. Yeah, I'll see you next time. 谢谢你们。